Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Firdausi dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 4. Di sini saya memenuhi tugas sejarah yaitu peran tokoh nasional dan daerah dalam kemerdekaan Indonesia. Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni atau biasa disebut dengan Sukarni Kartodiwirjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 14 Juli 1916 di Desa Sumberdiren, Kecamatan Garum, Blitar, Jawa Timur. Ia pernah bersekolah di Mardi Siswa, sejenis taman siswa yang didirikan oleh Muhammad Anwar di Semarang. Ia belajar mengenai nasionalisme. Perkenalan Sukarni dengan dunia pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika beliau usia 14 tahun, saat ia menjadi anggota Perhimpunan Indonesia Muda pada tahun 1930. Atas bantuan Ibu Wardoyo atau kakak Bung Karno, ia disekolahkan di Bandung jurusan jurnalistik. Di Bandung, ia bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo dan mengikuti kegiatan pendidikan kader Partindo yang dipimpin utamanya Insinyur Soekarno. Beliau juga sempat mendirikan organisasi Persatuan Pemuda dan membuat dirinya berkembang menjadi pemuda militan dan revolusioner. Salah satu jasa Sukarni yang terkenal adalah ketika terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Rencana pelaksanaan proklamasi adalah pada tanggal 25 Agustus 1945. Namun, Sukarni menolak dan memajukan pelaksanaannya menjadi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu, pada dini hari Sukarni dan kawan-kawan membawa paksa mereka ke Rengas Dengklok. Sore hari, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa kembali ke Jakarta dan malamnya dilakukan perumusan naskah proklamasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta atau di Rumah Laksamana Tadasi Maeda. Setelah proklamasi, Sukarni menghimpun kekuatan pemuda mendukung pemerintah Republik Indonesia. Pada 3 September 1945, ia memprakarsai pengambilan stasiun kereta api, angkutan kota, dan stasiun radio. Pada 19 September 1945, Sukarni dan kawan-kawan menyelenggarakan rapat raksasa di lapangan Ikada untuk mendukung proklamasi 17 Agustus 1945 dan mendesak mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Jepang. Ia pun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak. Di bawah kepemimpinannya, Partai Murba menjadi salah satu kekuatan menentang PKI. Tercatat sejak tahun 1961 sampai dengan Maret 1964, Sukarni dipilih Soekarno menjadi Duta Besar untuk Republik Rakyat Tiongkok atau RRT dan Mongolia. Sehingga terbentuklah Poros Jakarta Peking yang kala itu digunakan untuk bantuan dana bagi pembebasan Irian Barat. Sukarni wafat pada 7 Mei 1971 di usia 54 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Lalu, peran apakah Sukarni Kartodiwirjo dalam memperjuangkan kemerdekaan? Peran Sukarni dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah membantu kemerdekaan dengan mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia serta supaya untuk mensegerakan pembacaan proklamasi. Nilai keteladanan apa saja sih yang dapat diambil dari Sukarni Kartodiwirjo? Nilai keteladanan yang dapat diambil dari Sukarni Kartodiwirjo diantaranya: 1. Keberaniannya dalam membawa paksa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok guna mempercepat pelaksanaan proklamasi. 2. Kegigihannya dalam melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. 3. Pantang berkompromi dengan musuh. 4. Aktif berorganisasi. 5. Cepat mengenali situasi dan cerdas memanfaatkan momentum. 6. Berpikir masa depan sejak muda. Pesan untuk generasi sekarang. Pesannya untuk generasi sekarang, dengan adanya peran tokoh Sukarni Kartodiwirjo, perjuangan yang telah dilakukan untuk membantu memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dapat dijadikan sebagai tauladan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
dengan meneruskan cita-cita para pahlawan sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Sebagai contohnya, kita dapat lebih aktif dalam kegiatan organisasi, lebih belajar dengan tekun untuk meraih kesuksesan yang akan datang, dan seterusnya. Sekian, terima kasih.